Dalam fase kita belum pulih, kita masih fase masuk ke pemulihan, kita ini belum membutuhkan proyek-proyek infrastruktur yang demikian ambisius dan agresif. Kita ini butuh ambisius dan agresif dalam membantu masyarakat meningkatkan daya belinya. Pemberian dana 70 triliunan ya kepada BUMN ya, 10 BUMN yang mendapat suntikan dana nih dari negara. Nah ini sebetulnya untuk apa sih suntikan dana ini yang diberikan PMN ini untuk BUMN ini? Apakah sudah tepat sasaran atau seperti apa? Silakan Bang Batur mungkin bisa memberikan komentar. Ya, terima kasih Bro Mustafa. Kaitannya mengenai penyertaan modal negara ya kepada BUMN di tahun 2022 ini jumlahnya cukup fantastis ya. Kalau dilihat dari kronologis mungkin bisa disampaikan datanya bahwa dalam sejak 2017 ya sampai 2023 nanti ya yang akan yang akan diusulkan oleh BUMN ini kan 73,26 triliun ya yang sudah disepakati ya ini akan diberikan oleh negara kepada BUMN. Ini adalah merupakan jumlah yang tertinggi, Bro. Jumlah yang tertinggi sepanjang pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah kita ini sedang apa sih sebenarnya? Kita ini kan sedang memasuki masa pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu yang paling penting dibantu adalah masalah purchasing power atau daya beli. Bukan kepada BUMN gitu loh. Apalagi tadi kalau kita lihat 73,26 itu diberikan 30 triliunnya itu kepada infrastruktur, BUMN infrastruktur. Di mana sebenarnya dalam fase kita belum pulih, kita masih fase masuk ke pemulihan, kita ini belum membutuhkan proyek-proyek infrastruktur yang demikian istilahnya ambisius dan agresif. Kita ini butuh ambisius dan agresif dalam membantu masyarakat meningkatkan daya belinya, menemukan lapangan pekerjaan buat mereka yang menganggur, mempertahankan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan makanan yang mulai kolaps. Itu yang harusnya dibantu gitu loh. Nah, ini 73,26 triliun yang dibantu proyek perusahaan-perusahaan infrastruktur, perusahaan-perusahaan pariwisata. Meskipun ada di situ listrik ya, itu hanya 10 triliun saja. Tapi perusahaan pariwisata itu diberikan juga ada perusahaan defense, ya pertahanan gitu loh. Nah, saya ingin mengatakan begini, memang seluruh sektor membutuhkan dana dan negara memiliki keterbatasan dana. Oleh karena itu kita harus smart dalam membelanjakannya. Nah, kita harus tahu mana prioritas, mana bukan prioritas. Nah, infrastruktur ya apalagi tadi ada pariwisata, menurut saya meskipun itu membantu pertumbuhan ekonomi ya, tetapi itu bisa kita lakukan nanti saat kita memiliki ekonomi yang normal. Kita ini kan ekonominya sedang sunsang nih kan, ekonominya sedang terbalik ya, yang harusnya kepala di mana posisinya ada di bawah, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus bantu ekonomi ini dulu menjadi normal, baru kemudian kita lanjutkan apa yang menjadi program-program prioritas kita sebelum COVID. Jadi kita harus deklarasi dulu bahwa PPKM ini udah dicabut, COVID ini bukan jadi halangan. Nah, ini kan kita belum. PPKM kita masih ada loh. Bahkan di beberapa tempat sekarang PPKM-nya mulai diperketat. Karena COVID masih ada. Nah, ini menunjukkan kita ini belum pulih. Ya kan? Karena kita ini belum pulih, maka menurut saya penempatan modal negara di BUMN 73,26 dan kalau kita breakdown 10 BUMN-nya itu adalah bukan prioritas meningkatkan daya beli masyarakat, saya kira ini adalah kebijakan yang salah arah. Nah, kita lihat juga ya katanya yang dijanjikan adalah dividen. Dividen BUMN ditargetkan menjadi 50 triliun totalnya ya misalkan. Pertanyaannya BUMN ini di masa pemulihan ini
ya. Fokusnya harusnya bukan dividen. Fokusnya adalah memberikan layanan publik yang terjangkau buat publik. Misalkan bisa aja misalkan PLN dan Pertamina ngejar dividen dengan cara apa? Ya dia naikin aja tarif listrik. Dia naikin aja tarif BBM. Apa itu yang dikehendaki oleh kita? Apa itu yang dikehendaki oleh masyarakat? Kan enggak. Kalau cara mendapatkan profit dividen itu dengan cara menaikkan tarif ya administrasi yang diatur oleh BUMN, yang susah itu nanti rakyat. Jadi saja rakyat susah untuk memberikan dividen kepada negara gitu. BUMN memberikan dividen kepada negara. Kan jadi aneh gitu loh. Ya, harusnya menurut saya dividen di masa yang kita belum normal ini harusnya nggak usah dinaikkan aja, tetap aja standar. Tetapi pelayanan BUMN-nya kepada pemenuhan hajat hidup orang banyak, bagaimana diatur oleh pasal 30 kita, itu yang harusnya diprioritaskan. Bagaimana kemudian penanaman modal negara ini kepada sektor-sektor yang pada akhirnya sektor ini memberikan layanan dengan dengan harga yang terjangkau, seperti listrik yang terjangkau, LPG yang terjangkau, BBM yang terjangkau, kan itu harusnya diberikan. Ya ini malah diberikan kepada sektor-sektor, contoh saja misalkan apa, Hutama Karya, perusahaan infrastruktur, ya katanya ingin membangun infrastruktur Trans Sumatera. Memang dibutuhkan infrastruktur itu. Yeah. Perlu dibutuhkan adalah sekarang ini memperbaiki daya beli masyarakat dulu. Nah ini kan salah kaprah ini ya, salah arah jelas ini. Dan kalau untuk mengejar dividen, PNM untuk mengejar dividen, saya juga makin salah kaprah lagi, karena dividen itu kan diambil dari tarif ya yang dibayarkan oleh masyarakat gitu. Kalau naikin dividen berarti tarifnya dinaikin dong. Nah, saya kira arahnya nggak kayak begitu. Masyarakat meminta di saat ekonomi belum pulih ini, tolonglah bantu rakyat supaya mereka survive dulu. Yang tidak punya pekerjaan, yang kemarin jadi pengangguran, punya pekerjaan lagi, gitu loh. Ya, memiliki daya beli. Saya kira itu, bro. Jadi memang dari dari PMN ini kita melihat sense of crisis pemerintah ya terhadap masyarakat ini sangat kurang, Bang ya. Maksudnya dalam kondisi masyarakat kita yang sulit, terkena dampak pandemi, lalu kemudian inflasi yang besar, jadi krisis lah ya. Tapi justru pemerintah malah concern ke proyek-proyek infrastruktur, gitu. Kira-kira Bang, gimana Bang? Jadi simpulkan begitu akhirnya. Jadi rakyat merasa pemerintah ini nggak peduli lagi sama kehidupan mereka. Yang dikejar adalah proyek-proyek mercusuar yang dampaknya kecil kepada masyarakat. Nah, saya kira pemerintah kayak begini nih, pemerintah yang harus disadarkan terus, bro. Diingatkan terus bahwa ini mereka diberikan otoritas mengelola dana masyarakat ini. Tujuannya adalah agar dana itu sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan masyarakat, bukan kepada egonya pemimpin begitu. Iya, yeah. Jadi ya saya teringat lagi yang idiom ini BUMN itu kalau sedang untung maka yang duluan dapat untung itu ya komisarisnya, ya direksinya gitu ya, jajaran perusahaannya. Tapi ketika kondisi lagi sulit, lagi berat, maka yang bertanggung jawab itu ini negara, masyarakat gitu. Karena harus nyuntik modalnya. Nyuntik modal lagi gitu. Iya, itu namanya pinter kodek ya. Yang untung mereka, ketika mereka tekor, mereka menyalahkannya kepada orang lain dan minta tanggung jawab orang lain itu. Itu namanya pinter kodek kalau bahasa. Jadi istilahnya untuk apa gitu kan adanya BUMN ini kan? Maksudnya nggak bermanfaat juga buat masyarakat gitu loh, tidak mensejahterakan masyarakat, tapi hanya mensejahterakan jajaran petingginya saja gitu Bang. Ya, mungkin ada infografis yang bisa disampaikan sama teman-teman host ini. Ya, misalkan dilihat ini data bagaimana 2017 ini ya investasi itu hanya 6,4 triliun. Mulai meningkat di tahun 2021 71,2 triliun. Ya.
Baru kemudian di tahun 2023 nanti ditargetkan 73,26 triliun. Ya, kalau dilihat dari bagaimana dividennya diberikan, saya kira dividennya sampai 2021 41,01 triliun. Jadi nggak sebanding dengan investasinya gitu. Nggak sebanding dengan yang dijanjikannya. Tapi masalahnya dikasih terus. Ya kan? Kemana Menteri Keuangan yang biasanya sangat tough dalam menyalurkan dana? Biasanya kalau kamu mau dana, buktikan kamu sanggup. Buktikan kamu sesuai dengan target sebelum kamu. Wah, ini targetnya belum terpenuhi, tapi sudah dikasih juga. Gitu. Saya kadang-kadang agak bingung ya dengan perubahan cara pandang ataupun perubahan kebijakan dari Menteri Keuangan kita. Dulu masuk ke pemerintahan Pak Jokowi ya, Menteri Keuangan kita kan masuk juga dalam pemerintahan Pak SBY. Itu saya melihat sangat tough betul beliau. Ya, sangat tough sekali. Tapi sekarang ini kok sangat lembek sekali gitu loh, sangat lunak sekali. Dulu mana tax amnesty ditentang gitu, nggak setuju. Tapi sekarang sudah ada tax amnesty jilid 2 bahkan. Dan sekarang kalau kelihatan PMN BUMN ini kan dividennya juga nggak meningkat amat, ternyata malah dikasih terus dana 73,26 triliun itu kan dana yang besar sekali, Bu. Dan penggunaannya untuk infrastruktur apa nggak tahu. Infrastruktur itu kan nanti saat memang negara itu sudah masuk ke normal ya. Saat masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga, apalagi nggak punya uang untuk membeli bahan-bahan pokok, itu kan yang harus jadi prioritas, bukan infrastruktur. Ya, oke. Sangat clear sekali Bang ya terkait dengan PMN ini ya, PMN di hampir 10 BUMN dengan nilai yang cukup besar, sangat besar ya, hampir 73 triliun sekian. Gitu. Ya kita berharap sih, ya meskipun ini kita sudah bicarakan ini kebijakan yang salah arah gitu ya, karena harusnya kan diberikan kepada sektor-sektor yang langsung terdampak ke masyarakat gitu ya. Bukan ke sektor infrastruktur ya harusnya saat ini. Gitu Bang ya, sementara. Ya, siap. Oke.